kembali lagi di channel Hanya Kesadaran. Halo semuanya, namaku Fernando Prilian Adam. Judul di video pada kali ini adalah tentang kenapa yang kamu inginkan belum muncul atau belum terjadi. Perlu digarisbawahi, kita dari konteks kesadaran selalu mengingatkan kepada kalian semua bahwa Anda, kita semua, bukan pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh, melainkan kesadaran itu sendiri. Sehingga, jika kalian masih menganggap kamu adalah pikiranmu, jadi segala sesuatu yang kamu pikirkan dan kamu larut di dalamnya, otomatis kamu akan kesulitan untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Pertanyaannya, yang ingin itu siapa? Yang kamu inginkan itu datangnya dari mana? Kenapa bisa ada keinginan itu? Nah, sebenarnya dalam kesadaran, keinginan itu tidak salah. Dan tidak perlu dicari-cari alasannya kenapa harus terjadi sebuah keinginan itu. Utamanya adalah disadari saja. Selama itu bukan dari pendaman yang akut. Maksudnya pendaman emosi, pendaman emosi yang memang itu ternyata sebuah rasa kekurangan yang pekat. Dan akhirnya menimbulkan sebuah fenomena kalau apapun yang kamu inginkan dengan segala cara harus terjadi. Nah, ini nanti akan menimbulkan sebuah efek yang negatif dalam kehidupan. Seperti menguras tubuh, energi, badan, dan bahkan menarik hal-hal yang lebih negatif. Tetapi karena di sini kita bicara tentang kesadaran, maka frekuensi, vibrasi, dan energi hanya mengikuti alur perasaan, yaitu kesadaran kamu sendiri. Nah, wadahnya itu perasaan. Ingat, berarti jika perasaan yang menjadi pondasi utamanya, maka sebenarnya pikiran itu dipengaruhi perasaan. Jadi ketika kamu punya rasa, barulah muncul tayangan di pikiranmu. Oke, jadi sampai sini, kamu paham nggak? Ternyata yang paling penting adalah rasa. Kenapa yang kamu inginkan belum terjadi? Karena bisa jadi, kamu masih menyimpan rasa kekurangan, rasa takut, khawatir bahwa ternyata yang kamu inginkan tidak akan terjadi. Dan kamu masih menyimpan semua pendaman masa lalu dari pengalaman yang mungkin tidak enak, pengalaman yang kurang menyenangkan dan bahkan menyakitkan. Itu menjadi penderitaan. Ditambah otomatis lagi sebuah mekanisme pikiran, jika sudah menyimpan memori yang negatif, maka dia akan mendatangkan sebuah pemikiran takut masa depan. Khawatir apa yang akan terjadi. Jadinya kapan netral? Perasaannya itu. Yang padahal kalau kita ingin menggunakan perasaan, yaitu getaran itu sendiri, vibrasi, untuk menarik manifestasi yang kita inginkan agar mudah terjadi, maka kita harus dalam kondisi yang netral. Jadi stop, lupakan dulu apapun yang kamu lakukan sekarang, afirmasi, journaling, meditasi, yang ternyata itu hanyalah pelarian. Nah, kira-kira begini. Sekarang nangkep nggak poinnya? Poin daripada orang-orang yang melakukan pencarian kekayaan atau material itu sama-sama aja dengan orang-orang yang melarikan diri dari kenyataan. Yang dalam kasus ini, labelnya itu di ranah spiritual. Jadi, teman-teman semua, ini poin yang penting dan ingat, ini harus diingat sebenarnya. Yang nggak harus juga, dalam kesadaran kita tidak memaksa, tidak ada keharusan. Tapi, kalau boleh saya menginfokan, mengingatkan, seyogianya, ingat bahwa setiap yang tidak disadari, pikiran, keinginan, apapun itu, sebuah sensasi yang muncul dan hadir dan tidak disadari, itu bisa menimbulkan sebuah perilaku. Dua hasilnya, mencari kekayaan, yaitu material, yang akhirnya nggak akan pernah cukup. Atau mencari spiritual, mencari guru, meditasi, pergi ke sana, kemari, ke perguruan, ke pegunungan.
ikut workshop, pelatihan, dan masih banyak lagi yang pada dasarnya sebenarnya itu hanyalah pelarian. Nah, dari sini akhirnya kita bisa memahami ternyata pelarian ini bukan serta-merta hal yang harus kita hindari juga, tinggal disadari. Kenapa orang-orang yang lebih mudah mencari material dalam tanda kutip? Ya karena lebih banyak orang-orang yang memang tidak dekat secara spiritual, padahal hidup ini sendiri adalah pengalaman spiritual. Tetapi ada juga orang-orang yang mungkin kesempatannya hanya di ranah spiritual. Jadi pelariannya di area spiritual. Nah, ini yang sebenarnya kita kategorikan di spiritual bypass namanya. Nah, oleh karena itu, kita masuk ke poin terakhir. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita bahas dari poin ini saja. Ada energi kelimpahan, ada energi kekurangan. Kelimpahan itu adalah rasa ketulusan, kenyamanan, keamanan yang memang bahkan apapun yang terjadi dalam kondisi ini, kamu baik-baik saja. Jadi nanti tinggal mengakibatkan sebuah fenomena, keajaiban, atau apapun yang bisa kamu bilang itu mukjizat. Sebenarnya ya, segala kejadian dalam hidup ini adalah manifestasi itu sendiri. Manifestasi yang sudah terjadi, sehingga kamu ada, eksis, hidup sekarang. Dari laten, kondisi tersembunyi yang mungkin orang sering bilang gaib, dan akhirnya eksis menjadi material, dan hadir sekarang. Beingness. Nah, perlu dipahami, aslinya kita itu sudah keberlimpahan. Dan kenapa bisa terjadi rasa kekurangan? Karena terlalu lekat dengan identifikasi di alam 3 dimensi atau realitas yang penuh dengan survive, dengan bertahan hidup. Sehingga muncullah rasa keterpisahan, rasa kekurangan, mulailah identitas terpisah. Aku namaku, aku identitasku, aku yang terpisah dari semesta. Sehingga yang terjadi tanpa disadari memicu rasa kekurangan, dan akhirnya kita bisa lihat kenapa banyak orang yang seakan-akan buruk, negatif, jahat, apapun itu. Karena kurang kasih sayang, ya tadi, karena tidak menyadari kita cinta itu sendiri. Oke, berarti sekarang kita sudah sadar. Dengan materi yang saya berikan ini, kita adalah cinta, kelimpahan itu sendiri. Dari awal, dari sananya. Baik, berarti ya kita tinggal sadari saja. Kalaupun susah, berarti ada pendaman. Tantangannya di situ. Ada sebuah pendaman rasa kekurangan yang ternyata menjadi sebuah batu di dalam jiwa kita itu, sensasinya itu kan kerasa. Mungkin dendam, kemarahan, sakit hati, kecewa, sedih, marah, takut. Dan apapun yang memang kamu sendiri yang bisa merasakan. Pelan-pelan disadari, dan akhirnya secara otomatis ketika sudah sampai di kondisi yang netral, maka kelimpahan itu adalah otomatis menjadi sebuah jalan hidup kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Silahkan komentar jika ada pertanyaan. Bye-bye, see you in the next kesadaran.